Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator. Di sini dari kelompok 4 membahas tentang etika, moral, dan akhlak yang beranggotakan Dimas Wicaksono dengan NIM 046, dengan saya sendiri Indah Dilasari dengan NIM 128, Amelia Intan Prasasti dengan NIM 117, Dinanti Sela Mahasiswi dengan NIM 134, Ririn Nur Afifah dengan NIM 094, Della Nurman Sagita dengan NIM 035. Pokok pembahasan yang akan dijelaskan, yang pertama, definisi etika, moral, dan akhlak. Yang kedua, klarifikasi etika, moral, dan akhlak. Yang ketiga, pentingnya etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan. Yang keempat, faktor penyebab dan solusi perubahan etika, moral, dan akhlak. Pokok pembahasan ini akan dijelaskan dengan rekan-rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Della Nurma Sagita dengan NIM 210810101035. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang pertama adalah pengertian etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dalam KBBI, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika dalam bahasa Arab disebut sebagai akhlak, merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat, kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama. Selanjutnya adalah pengertian moral. Dari segi bahasa, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari kata mos yang berarti adat, kebiasaan. Di dalam KBBI, moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Secara istilah, moral adalah sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Jadi dapat disimpulkan bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik atau buruk, benar atau salah. Yang selanjutnya adalah pengertian akhlak. Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu kata al-akhlaqo yang berarti kelakuan, tabiat, atau watak dasar. Menurut Ibnu Miskaweh, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi etika, moral, dan akhlak. Yang pertama ada klasifikasi etika. Sebagai cabang filsafat yang mempelajari perilaku manusia, etika memiliki kriteria untuk menilai perilaku manusia yang diklasifikasikan menjadi 4, yakni pertama, etika deskriptif. Ini adalah etika yang menjelaskan apa adanya tanpa membuat penilaian tertentu tentang objek yang diamati atau diperhatikan. Yang kedua ada etika normatif. Etika normatif adalah sikap dan perilaku manusia atau sosial yang konsisten dengan standar moral dan etika yang ideal. Terus yang ketiga ada etika individual. Etika individual adalah etika yang menafsirkan penilaian tentang baik, buruk, dan apa yang harus dilakukan oleh individu. Lalu kita lanjut ke B, yaitu klasifikasi moral. Klasifikasi moral itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah moral objektif. Moral objektif adalah moralitas yang terlihat dalam tindakan sebagaimana adanya, terlepas dari bentuk modifikasi kehendak bebas individu. Moralitas ini diekspresikan dari semua kondisi subjektif individu. Yang kedua ada moral subjektif. Moral subjektif adalah tindakan yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian praktisi, latar belakang, stabilitas emosional, dan perilakuan personal. Lalu kita ke C, ada klasifikasi akhlak. Lalu kita masuk ke C, yaitu klasifikasi akhlak. Yang pertama ada akhlakul mahmudah, diterjemahkan dari bahasa Arab memiliki arti akhlak terpuji. Sedangkan yang kedua ada akhlakul madhmunah. Ini adalah kebalikan dari akhlakul mahmudah, diterjemahkan dari bahasa Arab memiliki arti akhlak tercela. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Ridana Rafifa dari Fakultas Hukum dengan NIM 210710101094. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengertian akhlak dan moral. Yang pertama adalah pengertian pentingnya moral ialah sebagai pengajaran tentang perilaku baik dan buruk terhadap kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh manusia terhadap orang lain di dunia. Yang kedua, pentingnya akhlak yang merupakan suatu sikap yang melekat dalam jiwa seseorang yang melahirkan perbuatan-perbuatan berdasarkan kemauan dan pilihan baik dan buruk, terpuji dan tercela. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab dan solusi perubahan etika, moral, dan akhlak. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama, kurang tertanamnya nilai agama dan melemahnya iman dalam bermasyarakat. Yang kedua, kurang kontrol sosial orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, pergaulan yang sangat bebas, sehingga menimbulkan perilaku yang negatif. Yang keempat, kemajuan teknologi seperti internet. Karena adanya pengaruh media massa saat ini, seseorang dapat dengan mudah mengakses konten yang kurang baik. Dan yang terakhir, ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi. Solusinya yaitu yang pertama, menanamkan pengertian terhadap anak tentang pentingnya berperilaku etis, serta memberikan pengertian tentang apa saja manfaat serta dampak negatif jika tidak melakukan perilaku yang etis. Yang kedua, menggunakan dengan bijak perkembangan teknologi yang sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan yang ketiga, menempatkan diri pada lingkungan yang baik dan benar, sehingga akan membentuk kepribadian yang baik pula. Karena lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter diri sendiri. Yang keempat, menanamkan pada jiwa tentang nilai-nilai agama dan mendorongnya agar selalu berperilaku sesuai dengan apa yang sudah terdapat pada nilai-nilai agama tersebut, untuk menciptakan kehidupan yang damai di dunia. Etika juga akan menghantarkan kehidupan sejahtera dan damai di akhirat. Yang kelima, menjalani kehidupan bermasyarakat seperti yang sudah tercermin di dalam sila-sila Pancasila. Hal ini menjadi pedoman pondasi serta menjadi sumber dari segala sumber. Seperti halnya etika dalam bermasyarakat, beragama, serta berperilaku, semuanya sudah tertuang di dalam Pancasila, dan itulah yang kunci utama keberhasilan negara Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus mulai dari etika, moral, dan akhlak. Yang pertama saya akan menjelaskan contoh kasus etika pada kehidupan keseharian kita, yaitu yang pertama contoh etika bergaul dengan orang lain, yaitu hormati perasaan orang lain, tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat, dan jaga perhatikan kondisi orang, kenalilah karakter dan akhlak mereka. Lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Contoh etika bergaul dengan orang lain mendudukkan orang lain pada kedudukannya dan masing-masing dari mereka diberi hak dan dihargai. Perhatikanlah mereka, kenalilah keadaan dan kondisi mereka, dan tanyakanlah keadaan mereka. Bermuka manis dan tersenyumlah bila Anda bertemu orang lain. Berbicaralah kepada mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka. Berbaik sangkalah kepada orang lain dan jangan semata-matai mereka. Memaafkan kekeliruan mereka dan jangan mencari-cari kesalahan-kesalahannya. Dan tahanlah rasa benci terhadap mereka. Dengarkanlah pembicaraan mereka dan hindarilah perdebatan dan bantah-membantah dengan mereka. Yang kedua, contoh etika di jalan atau kita sedang ada di jalan. Berjalan dengan sikap wajar dan tawadhu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala
dengan sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur, dan memelihara pandangan mata baik bagi laki-laki maupun perempuan. Contoh etika di jalan: tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. Dan menjawab salam pada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Dan yang ketiga yaitu contoh etika makan dan minum. Berupaya untuk mencari makanan yang halal. Hendaklah makan dan minum yang kamu lakukan diniatkan dengan ibadah, agar kamu mendapatkan kebaikan dari makanan dan minuman itu. Mencuci tangan sebelum makan jika tangan kamu kotor, dan begitu juga setelah makan untuk menghilangkan bekas makanan yang ada di tanganmu. Kamu puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada, dan jangan sekali-sekali mencelanya. Jangan makan sambil bersandar atau dalam keadaan menyungkur, atau bahkan sampai tidur. Contoh etika makan dan minum: memulainya dengan membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan dimulai dari yang ada di depanmu. Makan dengan 3 jari dan menjilati jari-jari itu sesudahnya. Tidak meniup makanan yang masih panas dan bernafas di saat minum. Tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Pemilik makanan atau tuan rumah tidak melihat ke muka orang-orang yang sedang makan. Namun seharusnya ia menundukkan pandangan matanya, karena hal tersebut dapat menyakiti perasaan mereka dan membuat mereka menjadi malu. Selanjutnya, tidak memulai makan atau minum sedangkan di dalam majelis ada orang yang lebih berhak memulainya, baik karena ia lebih tua atau mempunyai kedudukan, karena hal tersebut bertentangan dengan etika. Jangan sekali-kali kamu melakukan perbuatan yang orang lain bisa merasa jijik, seperti mengirapkan tangan ke bejana dan kamu mendekatkan kepalamu ke tempat makanan di saat makan, atau berbicara dengan nada-nada yang mengandung makna kotor dan menjijikkan. Jangan minum langsung dari bibir bejana. Selanjutnya, contoh etika berbicara. Hendaknya pembicaraan selalu di dalam kebaikan. Pembicaraan dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu rendah. Ungkapannya jelas, dapat difahami oleh semua orang dan tidak dibuat-buat atau dipaksa-paksakan. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna bagimu. Jangan kamu membicarakan semua apa yang kamu dengar, menghindari perdebatan dan saling membantah. Sekalipun kamu berada di pihak yang benar, dan menjauhi perkataan dusta sekalipun bercanda. Tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Menghindari perkataan buruk, menghindari sikap memaksakan diri, dan banyak bicara dalam berbicara. Menghindari perbuatan menggunjing dan mengadu domba. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya. Juga tidak menampakkan bahwa kamu mengetahui apa yang dibicarakannya. Contoh etika berbicara: tidak menganggap rendah pendapatnya atau mendustakannya. Jangan memonopoli dalam berbicara, tetapi berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Menghindari perkataan kasar, keras, dan ucapan yang menyakitkan perasaan. Dan tidak mencari-cari kesalahan pembicaraan orang lain dan kekeliruannya, karena hal tersebut dapat mengundang kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Dan selanjutnya, contoh etika bertetangga, yaitu menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Bangunan yang kita bangun jangan mengganggu tetangga kita, tidak membuat mereka tertutup dari sinar matahari atau udara, dan kita tidak boleh melampaui batasnya, apakah merusak atau mengubah miliknya, karena hal tersebut dapat menyakiti perasaannya. Kita memelihara hak-hak di saat mereka tidak di rumah. Kita jaga harta dan kehormatan mereka dari tangan-tangan orang lain, dan hendaknya kita ulurkan tangan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, serta memalingkan mata kita dari wanita mereka dan
merahasiakan aib mereka, tidak melakukan suatu kegaduhan yang mengganggu mereka seperti suara radio atau TV, atau mengganggu mereka dengan melempari halaman mereka dengan kotoran, atau menutup jalan bagi mereka. Contoh etika bertetangga, jangan kikir untuk memberikan nasihat dan saran kepada mereka, dan seharusnya kita ajak mereka berbuat baik dengan bijaksana atau hikmah, dan nasihat baik tanpa maksud menjatuhkan atau menjelek-jelekkan mereka. Selalu memberikan makanan kepada tetangga kita jika kita mempunyai makanan lebih. Kita jenguk bila tetangga kita sakit, bersikap baik bila menjumpainya. Hendaknya kita tidak mencari kesalahan atau kekeliruan mereka, dan jangan pula bahagia bila mereka keliru. Bahkan seharusnya kita tidak memandang kekeliruan dan kealpaan mereka. Yang selanjutnya, contoh moral dalam keseharian. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu perilaku ini sebenarnya adalah perilaku yang mudah dan dapat dilakukan tanpa memberikan dampak negatif kepada yang melakukannya. Namun dengan tidak melakukan hal ini, maka mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap orang tersebut dan lingkungan. Misalnya saja banjir yang disebabkan karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Dan yang kedua, mentaati peraturan yang ada, yaitu peraturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar, karena peraturan memanglah suatu hal yang dibuat secara khusus untuk mencegah suatu yang tidak diinginkan. Contohnya moral, misalnya saja mentaati peraturan lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan di jalan. Dan yang ketiga, menjalankan perintah agama sesuai yang dianut. Dalam agama juga memiliki aturan yang dibuat oleh Tuhan masing-masing. Agar menjadi orang yang bermoral, seharusnya mengindahkan peraturan, karena hal tersebut kebanyakan dari peraturan agama adalah baik untuk dilaksanakan. Dan yang keempat, menghormati dan menerapkan sikap sopan santun. Sopan santun sudah merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka dari itu harus selalu dilestarikan dengan melakukannya. Sikap sopan santun ini juga termasuk suatu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, sehingga apabila tidak melaksanakannya berarti tidak memiliki moral yang baik. Dan yang kelima, yaitu tidak membuat kerusuhan. Kerusuhan adalah keadaan di mana terjadi kekacauan dalam masyarakat. Kerusuhan juga dapat diartikan kondisi di mana nilai norma yang ada tidak berfungsi. Maksudnya yang ada tidak berfungsi. Maka dari itu, contoh moral untuk menjaga lingkungan tetap tentram adalah kewajiban dari setiap individu dalam masyarakat. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan contoh akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, menghargai orang yang lebih muda. Dan ketiga, berkata lemah lembut kepada orang tua, memberikan hadiah kepada orang lain kalau kita mampu. Dan yang keempat, menjenguk teman yang sedang sakit. Dan kelima, bersedekah di kala lapang dan sempit. Dan keenam, memberikan makan orang yang kelaparan. Ketujuh, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kesembilan, berlaku adil kepada setiap orang. Nah, itu saja contoh kasus etika moral dan akhlak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.